Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ustadz Nungki. Hari ini kita akan belajar mengenai seni dan budaya. Tepatnya adalah seni tari. Kemarin kan kita sudah mempelajari mengenai keunikan gerak tari tradisional, tentang dasar-dasarnya apa saja. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai 3 jenis tari yang ada di dalam tari tradisional. Yang pertama ada tari klasik, yang kedua ada tari kerakyatan, dan yang ketiga ada tari kreasi baru. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai tari klasik. Tari klasik merupakan tari tradisional yang lahir di lingkungan keraton atau kerajaan. Jadi tari tradisional klasik itu biasanya lahir dan tumbuh itu di lingkungan kerajaan. Karena untuk persembahan kepada raja, tari-tarinya juga penari-penarinya dipilih oleh raja sendiri. Itu pada zaman kerajaan dulu. Tapi kalau sekarang tari klasik itu sudah bisa ditonton oleh rakyat jelata. Penarinya pun juga rakyat jelata juga bisa. Nah, ciri-ciri tari tradisional klasik itu yaitu yang pertama, berpedoman pada pakem tertentu. Jadi setiap gerak-gerakannya itu ada pedomannya sendiri, tidak boleh memakai gerakan-gerakan asal. Busananya pun juga seperti itu. Kemudian yang kedua, mempunyai nilai estetis yang tinggi dan makna yang dalam. Jadi nilai keindahannya itu lebih tinggi daripada tari tradisional yang lain. Kemudian disajikan dalam penampilan yang serba mewah, mulai dari gerak, riasan, hingga kostum yang digunakan. Contoh tari klasik, ada tari legong itu dari Bali, ada golek ayun-ayun dari Yogyakarta, tari klono alus dari Yogyakarta, tari klono gagah dari Surakarta. Rata-rata tari tradisional klasik itu tari-tari yang seperti tari busananya pun busana-busana kerajaan seperti bedoyo, klono, itu termasuk tari klasik. Nah, ini adalah contoh video tari klasik. Dari gending-gending itu saja sudah jelas. Gending-gending kerajaan, busananya busana kerajaan, dulu penarinya itu ada pilihan, jadi tidak sembarang orang bisa menari budaya seperti ini. Tapi sekarang karena sudah tidak ada kerajaan lagi, semua orang bisa menarikan ini, dan juga rakyat pun juga bisa menyaksikan tari klasik ini. Cuma busananya juga harus busana-busana tertentu, tidak sembarang busana klasik. Gerakannya pun juga gerakan-gerakan dulu pada zaman kerajaan itu dipersembahkan untuk raja. Kalau sekarang sudah tidak ada kerajaan, dan ini tampilnya di Pendopo, salah satu pendopo di Jakarta. Ini adalah tari bedoyo. Nah, itu tadi tari klasik. Sekarang kita pergi ke tari kerakyatan. Tari kerakyatan adalah tari tradisional yang lahir dari kebudayaan masyarakat lokal setempat. Jadi kebudayaan-budayaan yang ada itu kemudian lahir menjadi sebuah tarian di masyarakat setempat. Hidup dan berkembang di lingkungan rakyat jelata, tari kerakyatan. Contoh ciri-ciri tari kerakyatan yaitu kental dengan nuansa sosial, kemudian merujuk pada adat budaya dan kebiasaan masyarakat setempat, memiliki gerak, rias, dan kostum yang sederhana. Karena kan ini tari rakyat, jadi gerak dan rias busananya itu sangat sederhana, mengikuti kondisi masyarakat yang ada. Kalau tari kerakyatan itu biasanya banyak sekali di sekitar kita kalau tari kerakyatan. Contohnya ada tari remo dari Surabaya, tari Ponorogo dari Ponorogo, tari gandrung dari Banyuwangi, topeng ireng dari Boyolali, tari glipang itu juga termasuk dalam tari kerakyatan. Kalau tari kerakyatan itu banyak sekali di sekitar kita. Nah, ini adalah salah satu contoh tari kerakyatan.
Nah, ini tari reog. Ini penontonnya di sekitar menari. Kemudian tidak ada panggung, panggungnya di jalanan. Musiknya pun juga kental dengan musik-musik rakyat. Ini adalah tari reog. Ini adalah genre koplo. Ini namanya bubarong. Busananya pun juga sangat sederhana. Pakai palsu biasa. Fotonya menarik. Ini bebas, tidak ada pakem tertentu pada tari kerakyatan. Gerakannya pun juga tidak ada pakem. Dan pada tari kerakyatan itu penonton pun juga bisa ikut menari. Tidak ada panggung di dalam tari. Ini contoh video kerakyatan. Kemudian kita beranjak ke tari kreasi baru. Tari kreasi baru merupakan tari hasil ciptaan yang bersumber dari tari tradisional daerah setempat. Contohnya ada tari reog tadi, kemudian dikembangkan lagi menjadi sebuah tari kreasi baru. Ciri-cirinya pada tari kreasi baru yaitu terbentuk dari jenis tari tradisional dengan inovasi dan kreativitasnya. Terdapat inovasi gerakan, jadi tidak boleh menggunakan gerak lama, tapi ada gerakan-gerakan baru yang inspirasinya dari gerakan tari tradisional yang sudah ada. Properti yang digunakan juga lebih modern. Dan ini ada juga contoh tari kreasi baru, yaitu tari reoke. Ini merupakan kembangan dari tari reog tadi. Ini kemudian berubah menjadi tari kreasi baru yang bernama tari reoke. Ada tari sparkling, ini dari Surabaya, dari inspirasi Taman Sparkling. Ada tari jaripah dari Banyuwangi dan juga tari potro dari Ponorogo juga. Nah, ini adalah salah satu contoh tari kreasi baru. Nah, ini kan musiknya dari tari kecak, sudah dikembangkan lagi. Tari kreasi baru. Ini lihat pakaiannya kan pakaian tradisional, cuma dikembangkan lagi jadi kemasan yang berat. Yang gerakan tradisional ajak pada tari tradisi. Nah, itu tadi penjelasan mengenai tari klasik, tari kerakyatan, dan juga tari kreasi baru. Nah, untuk tugas di rumah, berdasarkan apa yang saya terangkan tadi, jelaskan secara gamblang apa saja yang membedakan antara tari klasik, tari kerakyatan, dan tari kreasi baru. Cara mengerjakannya, tulis jawaban kamu di lembar kertas atau di sebuah buku tulis. Kemudian silakan difoto, lalu dimasukkan di link tugas yang saya kirim. Jadi masukkannya nanti di link tugas. Di link tugas tadi ada link untuk memasukkan foto tadi, foto yang sudah kamu kerjakan. Apabila kurang jelas bisa ditanyakan ke WA saya. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Semoga tetap sehat-sehat di rumah. Semoga pandemi segera berakhir dan juga tetap belajar terus walaupun di rumah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.